Iya, Zuwina, di Amerika sekitar 40% warganya memegang gelar S1. Tapi rupanya gelar akademis ini bukan jaminan untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Ditambah dengan mahalnya biaya pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini malah menimbulkan keprihatinan apakah pendidikan tinggi masih diperlukan atau tidak. Berikut laporan selengkapnya. Bulan Mei menandai dimulainya musim wisuda di Amerika. Ribuan kaum muda memasuki dunia kerja, sebagian besar dengan beban hutang ribuan dolar. I have about $17,000 in debt. It's like over $50,000, $200,000. It's $50,000 a year. I have some financial aid, but not a whole lot. Data statistik menunjukkan besarnya pinjaman kuliah di Amerika, nilai totalnya sekitar $1 triliun. Berarti setiap wisudawan rata-rata berhutang $24.000 atau sekitar 205 juta rupiah. Di saat yang sama, kesempatan kerja bagi lulusan perguruan tinggi semakin kecil, khususnya yang baru lulus S1. Banyak yang terpaksa bekerja di sektor retail yang sebenarnya tak memerlukan ijazah S1. Kenyataan ini membuat banyak pihak menyuarakan sentimen anti kuliah. I think it's largely a scam. I think there's this myth that if you don't go to college, you're not going to get a job, and it's just not true. Ekonom kontroversial ini adalah lulusan universitas bergengsi Carnegie Mellon. Ia sendiri bekerja sebagai pialang saham, tetapi jangan harap ia mau membiayai kuliah anak-anaknya. When they hit 18 though, no college. So they're going to have to pick an alternative. Menurut Altucher, putri-putrinya bakal hidup lebih bahagia bila mereka tak punya beban pinjaman kuliah. Gerakan anti kuliah ternyata semakin mendapat angin. Baru-baru ini pendiri situs jasa pembayaran PayPal memberi hadiah $100.000 pada 20 wira swastawan yang mau menunda kuliah. Lalu siapa yang bisa melupakan Mark Zuckerberg, pendiri Facebook yang drop out dari Universitas Harvard? Jejaring sosialnya sukses besar dan aset Zuckerberg diperkirakan bernilai sekitar $13 miliar. Tetapi menurut para pemerhati bidang pendidikan, perguruan tinggi bukan sekedar persoalan matematis. Yes, it does cost money, but the fact of the matter is that most life pursuits cost something, require some investment. It creates healthy citizens, it makes the democracy strong. And so it's much more than just about getting a job. Menurut data sensus terbaru, lulusan S1 di Amerika mencapai hampir 40% penduduk Amerika. Sementara sekitar 7,6% warga Amerika mengantongi ijazah pasca sarjana. Untuk Diplomatic Affairs Indosiar, demikian laporan tim VOA. Namun ada sebuah berita menggembirakan bagi para lulusan baru perguruan tinggi ini. Berdasarkan survei National Association of Colleges and Employers, lulusan baru ini akan memperoleh kenaikan gaji pertama sebesar 3,5% dibandingkan setahun sebelumnya. Gaji awal mereka rata-rata $50.000 setahun atau sekitar 430 juta rupiah. Zuwina? Iya, Zuwina, mahasiswa di Amerika Serikat tidak sabar untuk merayakan kelulusan, melempar topi wisuda ke udara, dan mendaur ulang toga wisuda tahun ini. Sudah lama berbagai kampus di Amerika berusaha mengurangi dampak lingkungan dari penyelenggaraan wisuda, misalnya dengan irit listrik dan mencetak program acara pada kertas hasil daur ulang. Dan sekarang, produsen pakaian wisuda ikut dalam gerakan hijau ini, antara lain dengan membuat toga dan topi wisuda dari botol plastik bekas. Berikut laporan selengkapnya. Setiap tahun antara bulan Mei sampai Juli, kampus-kampus di Amerika marak dengan wajah-wajah lega yang tersenyum lebar, bahagia telah berhasil menyelesaikan masa studi sebagai mahasiswa. Sekitar seperempat dari jumlah 4.300-an perguruan tinggi di Amerika memesan toga dan topi wisuda bagi para lulusan mereka dari pabrik milik Joseph D'Angelo. No one services more colleges and universities than we do. It's now approaching about 1,700. Di pabrik Oak Hall Cap and Gown ini, para pegawai sibuk menggunting, menjahit, dan mengirim 30.000 toga setiap hari. Tapi pabrik ini bukan sekedar pembuat toga dan topi wisuda biasa. Setiap tahun warga Amerika membuang jutaan botol plastik ke sampah dan Joseph melihat ini sebagai peluang bisnis.
Pada tahun 2009, ia mengubah bisnisnya menjadi bisnis yang ramah lingkungan dan pabriknya mulai membuat toga dan topi wisuda dari serat kain yang dibuat dari sampah plastik. I'm proud to say today that we've extruded well over 7 million plastic bottles in the last 18 months and converted it into caps and gowns. Di pabrik ini, botol-botol plastik diolah menggunakan teknik pemanasan dan penarikan plastik hingga menjadi serat yang bisa ditenun menjadi kain. Untuk setiap toga, dibutuhkan sekitar 23 botol plastik. Hasilnya cukup memuaskan. It's been successful beyond our imagination. Mahasiswa ikut bangga mengenakan toga hasil daur ulang ini. College students support the green movement and anything to help the environment. Pegawai juga senang karena merasa ambil peran dalam wisuda. Huge order had made into Howie. And it gives you a real sense of satisfaction knowing that you had just a little bit of a part of that graduation. Doing the right thing somehow comes back to reward you. Harga toga hasil daur ulang botol plastik ini memang sedikit lebih mahal daripada toga dari bahan polyester. Dari Chilhowie, Virginia, untuk Diplomatic Affairs, Tim VOA. Ya, laporan tadi sekaligus menutup Diplomatic Affairs minggu ini. Dari studio VOA di Washington DC, kita kembali ke studio Indosiar di Jakarta. Zuwina.